Baik Sobat fokus Reaksi, pada saat ini di gedung awal Kejaksaan Negeri Batu tengah diadakan acara sarasehan yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan untuk membangun sinergitas dan solusi untuk penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Acara ini merupakan hasil dari tindak lanjut diklat Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan 64 di mana peserta diklat mewakili wilayah Malang dan juga Batu yang terdiri dari Pengadilan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Batu, Kepolisian, Peradi, Kemenkumham, Dirjen Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, pekerja sosial yang mewakili Kementerian Sosial. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mengadakan agenda kegiatan sarasehan terkait dengan anak berhadapan dengan hukum yang diformat atau dibungkus dalam bentuk sarasehan atau forum group discussion yang nantinya akan bisa memberikan saran masukan kepada pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan baik dalam tataran pemerintah daerah maupun tataran para aparat penegak hukum. Oleh karena itu sangat luar biasa acara ini, saya berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik karena dari kami sendiri Kejaksaan berdasarkan data statistik perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Batu selama tahun 2021 ada sekitar 15 perkara, sekitar, mungkin kurang lebihnya tidak begitu banyak tapi sekitar baik statusnya sebagai korban maupun statusnya sebagai pelaku. Jadi anak berhadapan dengan hukum bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban. Dan dua-duanya ini perlu perhatian kita bersama untuk memberikan sebuah treatment atau sebuah respon supaya ke depan mereka bisa kembali bagaimana layaknya anak dan beraktivitas bisa merajut kembali apa yang menjadi cita-cita mereka. Ini tidak bisa kita biarkan dan tidak akan bisa dilaksanakan oleh salah satu lembaga kementerian. Ini harus kerja bareng dari kita semua. Nah, ini contohnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum diberlakukan misalnya secara manusiawi untuk memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya. Kemudian untuk haknya saksi juga diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Kemudian untuk anak korban diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Sekarang untuk memahami dan mencegah anak menjadi anak yang berhadapan dengan upaya mencapai keadilan restoratif melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memuat antara lain diversi. Jadi restoratif justice itu anak-anak tidak lagi ditangani dengan sistem peradilan pidana biasa seperti yang dilakukan pada pelaku dewasa, tapi melalui diversi atau istilahnya mediasi. Kemudian untuk penanganan anak berumur di bawah 12 tahun tidak wajib dilakukan penahanan. Kemudian penanganan anak melalui proses peradilan pidananya ada hukum acaranya sendiri, dan juga dimuat juga mengenai penanganan anak saksi dan anak korban sebagai bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dalam undang-undang SPPA tersebut wajib dilaksanakan diversi, yaitu pada tahap penyidikan pihak kepolisian wajib melaksanakan, pada tahap penuntutan juga, serta pada tahap penuntutan perkara anak di pengadilan yang dilakukan oleh hakiman. Tantangan implementasi keadilan restoratif ini adanya kurang kepahaman konsep keadilan restoratif. Kemudian perlu adanya koordinasi antar penegak hukum, dukungan infrastruktur yaitu kebijakan teknis dan kelembagaan. Kemudian dukungan infrastruktur yaitu yang paling utama adalah anggaran yang mungkin nanti bisa kita ajukan kepada pemegang kebijakan, serta kesiapan SDM. Itu tadi keadilan restoratif sudah disampaikan. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mewajibkan anak pada setiap tingkat urusan didampingi, advokat atau memberi bantuan hukum lainnya.
Kemudian ada hak untuk lembaga-lembaga hukum juga dimiliki oleh korban dan anak kaki. Jadi berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Ada lembaga-lembaga yang terlibat seperti LPAS, LPKA atau Lembaga Perlindungan Khusus Anak, serta lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi kami Jaksa Anak Negeri Batu atau Jaksa Penuntut Umum dalam perkara anak adalah sebagai fasilitator dalam musyawarah diversi. Jadi bukan sekedar batang penentukan. Jadi kami mengumpulkan para stakeholder yang terkait dengan perkara anak tersebut dan berusaha mencari titik temu permasalahan kasus tersebut. Tim sosial Kota Batu yang terkait dengan anak yang berada di hukum, kami ini sebenarnya sudah melakukan sinergitas. Namun nanti kalau dirasa kurang dari sinergitas ini, kami juga akan lebih meningkatkan sinergitas itu. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ di dalam pasal 18, 27 itu dinas sosial jelas-jelas telah diamanatkan terutama kepada profesi yaitu pekerja sosial profesional. Di sini kami perkenalkan dan Mbak Siska sama Mbak Sir Stanley, Mbak Dini sama Mbak Siska. Mohon maaf saya dulu ya Pak. Iya sini. Alhamdulillah ini beliau berdua ini selalu sinergitas dan integritas kolaborasi bersama dengan kejaksaan maupun dengan lembaga lain, kolaborasi yang bermakna tentunya untuk penanganan ini. Tadi yang kami singgung di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu diamanatkan bahwa di pasal 14, 23 dan 27 ini sudah jelas-jelas bahwa profesi pekerja sosial itu sangat dituntut perannya. Jadi dalam pelaksanaannya itu penyidik selaku pendidikan terhadap masalah anak itu wajib hukumnya untuk meminta laporan sosial yang di sini problemnya yang dibuat oleh pekerja sosial. Ini tentunya juga ada sinergitas lagi dengan UPPK, kemudian kebudayaan dan pendidikan. KSA ini mau bersedia jika kami melakukan penuntutan pembinaan dalam lembaga, kami mohon bantuan dari Dinsos juga. Iya, siapa juga belum ada ibu. Dulu terus akhirnya ya kita kalau mau menahan anak ya nggak berani di LKSA atau dititipkan di mana kita nggak berani. Dulu ya itu cuma perkiraan itu kok ya cuma sekali itu 2017 itu kok. Bisa kalau bisa dibebaskan di sampul ya. Oh di sampul. Penelitian dari peserta debat sistem peradilan pidana anak sangat berubah. Acara ini dihadiri oleh berbagai dinas terkait dan juga dihadiri juga oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Batu. Dengan diadakannya acara ini diharapkan mampu meningkatkan sinergitas dan juga memberikan solusi untuk penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Saya Lelisa Fajar Febian melaporkan langsung dari Aula Gedung Kejaksaan Negeri Batu.